Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 16 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex already. Ya, jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex already untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi di sini kita sudah ada dua analisa di sini, ada dua analisa intraday dan swing. Yang pertama ada AUD-CAD, kemudian ada GBP USD, yang mana di sini untuk intraday-nya itu AUD-CAD ya teman-teman ya. Kemudian untuk swing-nya di GBP USD ya. Untuk AUD-CAD sendiri kita analisa dari time frame M15 hingga daily ya. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi quotes dan masih meninggalkan area fair value gap ya atau FVG. Kemudian di GBP USD kita analisa dari time frame H3 hingga daily, kita ambil posisinya sell karena kita lihat dia akan mengarah ke daily supply-nya ya. Jadi dia akan mengarah ke daily supply terlebih dahulu kemudian melanjutkan penurunan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pandangan saya dari kedua analisa ini. Oke, jadi untuk AUD-CAD kita ada posisi sell limit di sini di 0.90968. Kemudian stop loss-nya di 0.91087, TP-nya di 0.89879 dan resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,87. Risk and reward 1/9 dan expired sampai 23 Agustus 2022. Oke, kemudian untuk GBP USD kita sell limit di 1.25055 dan stop loss-nya di 1.25339 dan TP di 1.176.618. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,84. Risk and reward 1/26 dan expired sampai 16 September 2022. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk kedua sinyal kita hari ini. Oke, seperti biasa yang saya ingatkan selalu ya. Jadi gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai gunakan resiko lebih dari 1% modal gitu. Misal teman-teman open posisinya, misal teman-teman saldonya $500. Jadi resiko maksimal itu adalah $5 gitu. Kalau saldo teman-teman $1.000, jadi resiko maksimal adalah $10 ya. Jadi setiap kita open posisi resikonya selalu 1% gitu. Oke, jadi kan di sini ada dua analisa di sini, jadi totalnya ada 2% resikonya ya. Oke, jadi kemungkinan seperti itu. Jadi seperti ya, kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Jadi partial profit taking ini adalah ketika kita sudah running profit di risk and reward 1/1 atau 1/2, kita bisa lakukan TP parsial ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 ya. TP parsial itu adalah kita close posisi dari sebagian dari porsi lot kita. Misal di sini kita open posisinya lebih dari 0,01 lot ya, misal 0,05 atau 0,06. Teman-teman bisa lakukan close posisi 0,03 atau 0,02 terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk mengamankan sebagian dari keuntungan kita ya. Jadi kita amankan sebagian dari keuntungan kita ketika kita sudah profit gitu. Oke, kemudian kita juga bisa mengurangi resiko. Resiko di sini adalah stop loss-nya ya. Jadi ketika harga sudah running risk and reward 1/1 atau 1/2, stop loss ini kita pindahin ke entry gitu. Jadi stop loss ini kita pindahin ke entry atau kita edit. Nah, di sini fungsinya ketika harga tidak sesuai dengan analisa terus berbalik arah dan menyentuh stop loss, kita tidak rugi apapun ya teman-teman ya, karena resiko di sini kita sudah tempatkan di posisi kita open. Jadi ketika berbalik arah ya, terus menyentuh stop loss, kita tidak close posisi dengan kondisi loss ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan risk management-nya ya. Oke, kemudian untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada AUD-CAD, kemudian ada GBP USD. Oke, seperti biasa jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita like ya, terus
kita bahas satu persatu dari AuDK terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada AuDK, lebih tepatnya di time frame H2 ya. Oke, sebelum itu kita coba lihat ke daily terlebih dahulu. Nah, di daily ini jadi untuk AuDK ini kondisinya sekarang dia masih bearish ya teman-teman ya. Dari beberapa bulan yang lalu masih bearish, lebih tepatnya dari April dia sudah masih bearish ya. Dan di sini di daily time frame-nya dia berhasil pullback dari sini ya. Jadi ada swing high di sini, dia pullback di sini. Dia pullback, tapi kalau kita lihat lagi lebih seksama di sini di daily-nya. Dia ada konfirmasi close juga. Jadi di sini adalah breakout structure-nya daily. Sini lower low. Dia membuat lower low walaupun cuman wick aja tetap bisa disebut lower low. Oke. Kemudian dia naik. Nah, di sini kan ada lower high ya. Kemudian dia naik, dia menembus lower high sebelumnya, artinya dia membuat higher high di sini. Dia membuat higher high di sini, kemudian dia market structure-nya masih lanjut naik, dan kemudian di sini dia membuat higher high dan dia membuat higher low di sini. Kemudian dia naik lagi dan di sini adalah breakout structure-nya daily. Dia breakout structure daily di sini membuat higher high di sini. Jadi kronologinya masih jelas ya. Di sini tren pendeknya bullish, tren panjangnya bearish ya. Oke, jadi kita lihat ke time frame H4 terlebih dahulu. Nah, di H4 atau lebih enaknya H2 ya. Nah, di time frame H2 ini kalau kita lihat market structure-nya di sini kan tadi udah pullback ya dari daily swing high-nya. Nah, dia berhasil pullback dari daily swing high-nya. Tapi di sini untuk market structure-nya di time frame H1 hingga H4 dia juga sudah ada konfirmasi quotes ya. Change of character. Change of character ini adalah perubahan arah tren ya, perubahan karakter dari bullish menjadi bearish ya. Di sini adalah breakout structure-nya. Di sini higher high, higher low, breakout structure membuat higher high, higher low, breakout structure membuat higher high, higher low, breakout structure membuat higher high, kemudian dia break di sini ya, dia break dari higher low sebelumnya membuat lower low ya sekarang ya. Jadi sekarang dia sudah membuat lower low, jadi sudah ada konfirmasi perubahan arah tren di sini, perubahan karakter ya. Oke, jadi setelah dia pullback dia membuat quotes atau perubahan karakter di sini. Jadi tandanya dia akan bearish terlebih dahulu ya. Oke, untuk kita entry, nah untuk kita entry-nya di sini kita coba bisa tarik Fibo juga bisa. Nah, area Fibo di sini kita juga masih masuk di area OTE teman-teman. Oke, untuk kita entry lebih jelasnya di sini kan ada FVG M15 ya. Kita coba lihat di M15. Nah, di M15 di sini kita lihat ini ada fair value gap ya. Fair value gap itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini kan ada ekor sebelum, kemudian ini adalah ekor sesudah. Jarak antara kedua ekor ini yang biasa disebut fair value gap atau imbalance area ya. Jadi kita bisa sebut itu area fair value gap. Itu fungsinya atau maksudnya harga cepat atau lambat pasti akan mengarah ke area itu lagi ya. Itu lebih ke seperti ketidakseimbangan harga antara supply and demand-nya ya. Itu seperti gap tapi lebih lemah gitu. Jadi fungsinya hampir sama seperti gap tapi lebih lemahnya gitu. Oke, jadi di sini ada FVG M15 terus kita entry pakai di time frame H1. Nah, di H1 ini kita pakai satu candle bullish terakhir ya.
sebelum dia bearish. Ini kan ada satu candle bullish terakhir. Ini kita pakai untuk gunakan jadi area order block ya. Order block itu area yang bisa kita gunakan untuk open posisi. Bisa open posisi buy atau sell. Nah, di sini posisinya dia bearish ya. Jadi kita gunakan untuk posisi buy ya. Posisi buy itu maksud saya posisi sell ya. Nah, posisi sell itu ketika ini kan sudah ada quotes ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk posisi sell ya di sini. Kita hapus dulu. Jadi range antara sell dan stop loss itu dari ujung ekor paling bawah hingga ujung ekor paling atas ya, atau full candle-nya ya. Jadi di sini range antara sell dan stop loss-nya itu 1 kali ukuran candle. Karena ini time frame H1 jadi 1 kali ukuran candle aja. Terus untuk entry-nya kita pakai tengah-tengah candle di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan jarak antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan order block di sini ya. Kita cuma tarik ke atas aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, order block itu seperti ini ya. Nah, ini kan market structure-nya bullish ya. Nah, ini bisa jadi area order block. Ini juga bisa jadi area order block. Oh, ini juga bisa jadi area order block. Jadi harga kembali lagi untuk bullish gitu. Jadi konsepnya hampir sama seperti yang di bullish time frame-nya, tapi kalau kita lihat di sini dia akan bearish ya. Jadi kita ambilnya posisinya sell ya di sini. Kita jadi ambil order block-nya yang di sini. Karena di sini ada FVG, bukan di sini, bukan di sini gitu. Nah, ini juga area order block. Ini area order block, tapi kita ambil yang di sini karena di sini ada fair value gap ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terus kita TP-nya. TP-nya di sini ada demand atau order block-nya untuk buy. Jadi kita ambil TP-nya di situ aja. Untuk stop loss ya tadi 1 kali ukuran candle ya. Stop loss ini juga berada tepat di atas swing high di sini. Jadi kalau stop loss tertembus ya kita nggak salah gitu. Karena kalau tembus berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Audicat. Next kita lanjut ke GBP USD. Kita lihat ke daily dulu karena ini swing ya. Kita lihat ke daily dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan market structure-nya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu dia masih bearish ya teman-teman. Masih strong bearish untuk daily-nya. Dan kalau kita lihat lagi di sini adalah area demand di daily ya. Ini high time frame demand dan itu belum kesentuh ya teman-teman ya. Nah, di sini dia belum menyentuh area demand. Low kemarin itu belum menyentuh area demand di sini ya. Jadi ada kemungkinan GBP USD akan masuk ke area ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Kemudian kita coba ambil posisi sell di sini. Nah, ini kan market structure-nya bearish ya. Di sini break up structure, lower low, lower low, lower low, lower high, dan di sini lower low ya. Kemudian lower high-nya belum terbentuk. Nah, di sini dia malah membuat market structure-nya seperti area inducement atau liquidity area. Liquidity area itu seperti retail trendline di sini. Jadi ini membentuk suatu trendline ya di sini. Jadi retail trendline itu adalah bisa disebut jebakan untuk para retail. Di kemungkinan dia akan seolah-olah dia breakout dulu. Dia breakout dulu, ambil area demand di sini. Ini kan ada candle bullish ya ini ya. Di candle bullish terakhir sebelum dia break up structure atau sebelum dia bearish. Nah, kemudian dia akan ambil area order block di sini terlebih dahulu.
baru melanjutkan penurunan masuk ke, high time frame demand-nya di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk entry-nya, nah untuk entry-nya sendiri kita pakai di time frame H3 ya. Di sini juga ada area FVG teman-teman kalau kita perhatikan. Nah ini kan area FVG ya, FVG. Harga turun kemudian harga naik lagi menutup area FVG ini ya. Dia FVG yang di sini dia sudah tertutup. Nah di sini juga ada area FVG teman-teman. Nah itu belum tertutup sama sekali ya. Jadi kita masih bisa asumsikan ini adalah area fair value gap. Cepat atau lambat pasti harga akan masuk untuk menutupi area ini ya. Dan di sini ada area order block kita yang bisa kita gunakan. Di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia bearish. Nah, di sini kalau kita perhatikan kita bisa ambil posisi sell di sini. Satu kali ukuran candle aja. Satu kali ukuran candle terus kita entry-nya di tengah-tengah ukuran candle ya. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Oke, kenapa tidak di sini? Karena ini terlalu jauh ya. Dan kenapa tidak di sini? Ini juga terlalu jauh. Sini juga tidak ada area FVG atau fair value gap. Di atas juga tidak ada. Di sini, nah di sini kan ada fair value gap ya. Harga walaupun udah mencapai, walaupun udah mengisi ya, walaupun cuma ekor ini tetap udah bisa kita anggap udah terisi ya area value gap-nya. Oke, jadi untuk intinya kita pakai di sini di candle bullish di sini. Satu kali ukuran candle dan stop loss-nya juga sama. Di sini entry sell-nya, di sini stop loss-nya. Satu kali ukuran candle ini ya. Kita entry di tengah-tengah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ini saya sudah kasih alert ya. Jadi ketika harga sudah masuk area order block, mungkin saya bisa pantau-pantau dulu. Barangkali dia tidak menjemput limit, kita bisa instant sell ya. Asalkan dia sudah ada konfirmasi quotes ya di time frame rendahnya seperti di M1 hingga M15 dia sudah ada konfirmasi seperti ini. Quotes ya. Ini karakter. Quotes itu adalah dia sudah ada konfirmasi seperti ini dari yang bullish. Ya, di sini ada break structure bullish, kemudian dia quotes di sini. Nah, di sinilah quotes-nya. Higher high, higher low, higher high, lower low ya di sini karena dia sudah break dari higher low. Nah, sebelumnya dia membuat lower low, kemudian dia retest di sini masuk area OP di time frame rendah seperti M1, M5. Kita bisa ambil posisinya untuk manual sell. Kalau ini ya, kalau sell limit di sini dia tidak tersentuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk TP-nya kita pakai di sini, di wick di sini. Jadi kita pakai di low, paling low di sini ya. Nah, ada kemungkinan untuk GBP USD masuk ke high time frame demand di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemungkinan dia akan naik dulu ini sekarang. Kemudian dia akan mencoba untuk naik dulu masuk ke sini. Ya seolah-olah dia breakout, akan naik ya. Kemudian dia membuat ada konfirmasi quotes mungkin di time frame rendahnya seperti M5, M15 baru melanjutkan penurunan. Lebih seperti ini ya teman. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita, AUD/CAD dan GBP/USD yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita bisa konsisten risk manajemennya, resiko lossnya setiap kita entry, resiko itu maksimal 1% ya dari modal ya. Jadi kalau kita bisa konsisten resikonya, kita bisa profit konsisten jangka panjang gitu. Oke,
ikuti terus analisasinya Alforak di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.